Selamat sore para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya akan menyampaikan berita teraktual dan terhangat hari ini. Bersama dengan saya, Adina Dwi Rahma, di Sekilas Info. Sedikitnya 750 kemasan minyak goreng 2 literan ludes terjual di Plaza Asia Sumedang yang terpantau dari pagi hingga siang Jumat 18 Februari 2022. Untuk mencegah aksi borong, para pembeli pun diharuskan mencelupkan jarinya ke dalam tinta sebagai tanda telah membeli minyak goreng. Dari pantauan Detik Jabar di lokasi, minyak goreng kemasan 2 literan yang disediakan sebanyak 600 kemasan dari sejak pagi terpantau ludes terjual hingga pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pihak manajemen kembali menyediakan sebanyak 150 kemasan minyak goreng 2 literan dan langsung ludes hanya dalam beberapa hitungan menit saja. Kendati demikian, para pembeli tampak tertib mengantri dan tidak terjadi rebutan lantaran dalam penjualannya diatur sedemikian rupa. Selain dijaga oleh petugas satpam, pihak manajemen pun memperlakukan kebijakan untuk satu keluarga satu kemasan minyak goreng. Berikut liputannya. Syifa, warga Giri Mukti, Kecamatan Sumedang Utara mengaku masih kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng kemasan dengan harga normal. Iya, masih sulit nyari minyak goreng dengan harga normal. Tadi udah nyari ke minimarket, tapi semuanya kosong. Ia baru saja mendapatkan minyak goreng dengan harga normal setelah menjelang siang di 2 mal berbeda dengan harga Rp28.000 per 2 liter. Alhamdulillah tadi jelang siang saya dapat satu di dia, satu di sini di Plaza Asia. Soalnya di tempat yang lain masih banyak yang kosong. Ia berharap ketersediaan minyak goreng bisa kembali normal terlebih lagi akan menjelang bulan Ramadan. Ini kan sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Saya harap pemerintah dapat menstabilkan kembali ketersediaan minyak goreng. Karena bagi ibu-ibu cukup capek ya nyari-nyari minyak goreng kemana-mana. Manajer Plaza Asia Sumedang Budi Indra Sakti mengatakan pihaknya sengaja menerapkan kebijakan satu kemasan minyak goreng untuk satu keluarga dengan cara menandai setiap yang telah membeli minyak goreng dengan mencelupkan jarinya ke dalam tinta. Hal itu sebagai upaya untuk mencegah aksi borong dari pembeli di tengah kelangkaan minyak goreng kemasan dengan harga Rp14.000 per liternya. Iya, hari ini kita keluarkan sekitar 600 kemasan dan sejauh ini ketersediaannya masih terbatas. Dan yang akan habis ini merupakan minyak stok pagi, ya, habisin. Hal itu sebagai upaya untuk mencegah aksi borong dari pembeli di tengah kelangkaan minyak goreng kemasan dengan harga Rp14.000 per liternya. Budi menyebutkan sejauh ini pihak distributor masih belum dapat memenuhi seluruh permintaan dari ketersediaan minyak goreng standar. Hal itu menyebabkan stoknya pun menjadi tidak stabil di setiap harinya. Oke. Semisal kita order ke distributor, katakanlah kita minta 6.000 kantong. Kadang datang 200 kantong, itu berarti 1.200 kemasan. Dan kadang kantong itu tergantung dari distributor ya, tidak terpenuhi semua. Karena mereka juga mungkin terbatas. Ya. Kendati demikian, kata Budi, pihak manajemen Plaza Asia terus berupaya untuk menyediakan minyak goreng dengan harga normal meski permintaannya tidak sebanding dengan ketersediaan yang ada. Ya, kalau minyak goreng setiap hari ada, cuma ya itu langsung ludes, langsung habis. Tuh, apalagi sekarang bagi umat muslim sebentar lagi mau Ramadan. Kasihan kan kalau masih harus kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng. Itulah sementara berita yang bisa saya sampaikan. Nantikan berita dari Sekilas Info yang akan hadir dalam 60 menit ke depan untuk memberikan informasi dan berita perkembangan terbaru lainnya. Saya Adinda mengucapkan banyak terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Putri Ramadhani akan menemani waktu Anda pada hari ini dalam beberapa menit ke depan dalam acara Liputan News yang akan menyajikan info-info terkini serta aktual. Mari kita lihat berita berikut ini. Produk hiburan Korea Selatan semakin digandrungi oleh masyarakat Indonesia, mulai dari film, musik, K-pop, hingga drama Korea, atau yang sering disebut sebagai drakor. The World of the Merit, Crash Landing on You, Itaewon Class, serta Is Okay to Not Be Okay adalah beberapa dari sederet judul drama Korea yang paling banyak ditonton sepanjang tahun 2020. Di tahun 2021, sejumlah judul drakor seperti The Pentas 2, Vincenzo, River and the Moon Rising, serta beberapa judul lainnya sempat menjadi trending topik di beberapa platform media sosial, khususnya di media Twitter. Popularitas drakor di Indonesia memang sudah tidak diragukan lagi, terutama di kalangan generasi milenial dan kelompok ibu rumah tangga dengan demografi penonton rentang usia 20 hingga 49 tahun. Selain itu, umumnya cerita juga sederhana dan dekat dengan keseharian. Misalnya, kisah seorang pria tampan yang memperjuangkan cintanya dengan perempuan miskin dibungkus dengan sentuhan cinta yang romantis, memilukan, dan kebanyakan berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bunga Aristoria Putri yang akan menemani waktu sore Anda dengan sejumlah info berita terbaru, terpercaya, dan teraktual. Mari kita lihat liputan berikut ini. Tak henti-henti masalah virus COVID-19 yang terus melonjak di semua negara. Kembali dibukanya bioskop di tanah air menjadi salah satu pemicu COVID-19. Keputusan DKI Jakarta yang mengizinkan pembukaan bioskop sungguh janggal. Pasalnya, pandemi COVID-19 belum sepenuhnya terkendali, sehingga pembukaan bioskop dinilai kurang penting dan dikhawatirkan menjadi tempat penyebaran virus. Kondisi ibu kota Jakarta saat ini masih memprihatinkan. Dalam 2 pekan terakhir, jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 terhitung 1.000 pasien. Angka tersebut jauh lebih besar dibanding bulan Juli lalu. Didapatkan puluhan orang yang positif corona dari 100 orang yang menjalani tes swab. Alasan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka kembali bioskop adalah untuk menggiatkan kembali ekonomi di bidang industri perfilman yang mati suri. Memang, sejak bulan Maret 2020 terdapat 343 teater dengan 1.756 layar yang henti fungsi. Hal ini menyebabkan ribuan karyawan dirumahkan. Pembukaan bioskop ini diizinkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak tempat duduk, mengenakan masker, dan menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan. Namun pembukaan bioskop dinilai tetap mengundang keramaian yang menyebabkan penyebaran COVID-19 tak terbendung. Gubernur Anies Baswedan dan pemerintah DKI Jakarta tidak semestinya mengeluarkan izin pembukaan bioskop. Meski dibarengi penerapan protokol kesehatan, hal tersebut dapat menyebabkan klaster baru. Apalagi, jejaring kontak dengan pasien positif yang dilakukan Indonesia masih di bawah standar WHO. Hal ini memungkinkan orang yang terinfeksi tetapi belum menunjukkan gejala, berkeliaran di luar rumah, dan menyebarkan virus tanpa diketahuinya. Berikut tadi adalah berita yang dapat saya sampaikan. Saya Bunga Aristoria Putri, selaku pembawa acara, pamit undur diri sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumlah tenaga medis yang meninggal selama menangani COVID-19 terus bertambah. Mereka bekerja keras melawan pandemi mengesampingkan kepentingan pribadi demi kemanusiaan.
Kematian tenaga medis tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Terhitung per Kamis 15 Oktober 2020, Ikatan Dokter Indonesia IDI mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19. Terdiri dari 71 dokter umum, 63 dokter spesialis, dan 2 dokter residen. Tersebar dari 18 wilayah provinsi dan 66 wilayah kota dan kabupaten. Padahal tenaga medis yang menangani tidak hanya dokter saja, ada perawat dan bagian-bagian lainnya hingga menjadi satu kesatuan tim medis. Hingga 10 November 2020 tercatat 323 tenaga medis meninggal. Tenaga medis merupakan aset negara. Bila nyawa tenaga medis terus berkurang, maka penanganan pandemi akan semakin sulit. Terlepas dari angka-angka, setiap nyawa yang hilang tidak dapat tergantikan oleh keluarga yang ditinggalkan. Sekian berita yang saya sampai. Saya Dia Lasbihan melaporkan dari studio. Selamat siang, saya Eva Koiria akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan dalam seputar pendidikan yang menyajikan info-info terbaru dan aktual. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan ujian nasional atau UN akan dihapus pada 2021 mendatang. Dia menyebut ujian nasional yang selama ini menjadi salah satu standar kelulusan siswa akan dilaksanakan terakhir kali pada 2020. Nadiem menyampaikan itu dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia di Hotel Bidangkara, Jakarta Selatan. Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Nadiem mengungkapkan beberapa pertimbangan untuk mengganti sistem ujian nasional dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Hal yang paling utama karena ujian nasional selama ini dinilai banyak bermasalah. Tak hanya itu, Nadiem juga menyebut UN yang digelar di akhir jenjang sekolah banyak membuat siswa cenderung stres. Bagi banyak sekali siswa, guru, dan orang tua, sebab sebenarnya ini juga berubah sebagai indikator keberhasilan siswa sebagai individu, padahal maksudnya UN adalah untuk asesmen sistem pendidikan, yakni sekolahnya maupun geografi maupun sistem pendidikannya secara nasional. Dan UN ini hanya bernilai satu aspek saja, yakni kognitifnya. Dan kesempatan itu, Nadiem juga menjelaskan soal asesmen kompetensi minimum yang akan menjadi pengganti ujian nasional tersebut. Dia mengklaim sistem tersebut kelak tak hanya menilai siswa, juga mampu memetakan sekolah berdasarkan pada kompetensi materi yang diujikan. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana kita bisa memetakan sekolah dan daerah berdasarkan kompetensi minimum apa itu materinya. Materinya yang bagian kognitif ada dua, yaitu satu adalah literasi dan kedua adalah numerasi. Sebelumnya, soal ujian nasional untuk menentukan kelulusan siswa di akhir masa sekolah menjadi perdebatan. Tingkat destruksi seperti pada pengaruh mental hingga tujuan pembelajaran membuat penghenti pendidikan menuntut ujian nasional dihapuskan. Sekian yang saya sampaikan seputar pendidikan hari ini. Saya Eva Koiria, terima kasih dan sampai jumpa.
Perkenalkan saya Fani Handayani Rahmawati akan menemani waktu Anda dalam beberapa menit ke depan dalam acara Liputan News yang akan menyajikan informasi terkini serta aktual. Mari kita simak berikut ini. Tiga opsi kurikulum pendidikan Indonesia di tahun 2022-2023. Sejak adanya COVID-19, sistem pendidikan Indonesia mulai mengalami banyak perubahan. Terutama di tahun 2022 ini, Indonesia memiliki tiga opsi kurikulum nasional bagi lembaga pendidikan. Dan lembaga pendidikan dapat memilih ketiga opsi kurikulum 2022. Sampai di tahun 2022, Indonesia telah mengalami 11 kali pergantian kurikulum. Di tahun 2020 lalu, Indonesia sempat mengalami learning loss, dan sekolah diberikan dua opsi, yaitu menggunakan kurikulum 2013 secara penuh atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Di tahun 2022 ini, Indonesia memberlakukan tiga opsi kurikulum, yaitu kurikulum 2013 secara penuh, kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe adalah kurikulum berbasis kompetensi yang mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Pada saat ini, kurikulum prototipe sudah diterapkan di 2.500 satuan pendidikan yang tergabung dalam program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan pada tahun 2021. Namun, di tahun 2022 ini, yang tidak termasuk Sekolah Penggerak diberikan opsi untuk dapat menerapkan kurikulum prototipe. Opsi kurikulum ini diberikan hingga tahun 2024, yang dimana kementerian akan menetapkan kebijakan mengenai kurikulum mana yang akan dijadikan kurikulum nasional untuk pemulihan pembelajaran dalam kurikulum prototipe. Sekolah diberikan keleluasan dan kemerdekaan untuk memberikan proyek pembelajaran yang relevan dan dekat dengan lingkungan sekolah. Kurikulum prototipe ini suatu kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial pengembangan karakter dan kompetensi siswa yang sudah diuji cobakan di 1000 SMK Pusat Keunggulan di seluruh Indonesia. Baiklah, sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Fani Handayani Rahmawati, pembawa acara Liputan News. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malini Putri Udawati akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan dalam acara Liputan News yang menyajikan info-info terkini serta aktual. Mari kita lihat berita berikut ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Dukcapil daerah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menciptakan pelayanan publik yang semakin mudah bagi masyarakat. Tito mengatakan kemajuan teknologi informasi merupakan suatu keniscayaan. Karena itu, penyelenggara negara termasuk pelayan publik harus dapat memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Tito meminta jajaran Dukcapil berinovasi menyesuaikan perkembangan zaman.
Sebab revolusi teknologi informasi ini turut mengubah perilaku masyarakat yang menuntut pelayanan serba cepat dan tak berbelit-belit. Dalam kesempatan itu, Tito pun mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan di Ditjen Dukcapil, terutama dalam menghadirkan data kependudukan yang dapat dimanfaatkan baik oleh instansi pemerintah maupun swasta. Misalnya, pemanfaatan NIK untuk proses verifikasi kepesertaan oleh BPJS, penggunaan NIK sebagai NPWP oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, hingga pemanfaatan data kependudukan untuk verifikasi layanan perbankan. Tito mengatakan teknologi pengenalan wajah dalam sistem eKTP juga dapat mendukung program-program penegakan hukum dan pencegahan kriminal secara efektif. Contohnya dalam upaya menekan penipuan di dunia perbankan dan sektor jasa keuangan. Baiklah, sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Malini Putri Udawati, pembawa acara Liputan News, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayat akan menemani waktu Anda pada hari ini dalam beberapa menit ke depan dalam acara Liputan Siang yang menyajikan info-info terkini serta aktual. Telah terjadi peristiwa bencana alam yakni kebakaran hutan di wilayah Kalimantan, Indonesia. Kejadian ini diperkirakan disebabkan oleh musim kemarau sehingga memicu terjadinya kebakaran hutan. Hutan yang sudah terbakar sebagian dan asap tebal di mana-mana mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Semua pihak sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dan semoga bencana hutan terbakar ini dapat segera diselesaikan untuk menghindari hutan gundul dan hilangnya ekosistem alam. Diperkirakan akan muncul beberapa penyakit yang akan menyerang manusia dan hewan serta tumbuh-tumbuhan akibatnya kebakaran hutan yang tebal. Penyakit ini yang akan menyerang adalah sistem pernapasan. Masyarakat berharap semua pihak dikerahkan Pemda atau pusat untuk segera mengatasi bencana tersebut agar kerugian tidak berimpas dan makin banyak lagi. Di sini masih terdapat beberapa pohon yang masih hidup dan dekat dengan api yang menyala. Ini membuat para pencinta alam prihatin karena pohon-pohon akan mati dan hilangnya daerah resapan air apabila musim hujan telah tiba. Para pencinta alam menyebutnya apabila telah hilang daerah resapan air maka akan menimbulkan bencana seperti banjir yang akan menyerang permukiman warga. Selain itu juga makhluk hidup lainnya seperti hewan akan kehilangan ekosistem. Dengan demikian para pencinta alam mengajak semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini dan mengambil pelajaran atas apa yang telah terjadi sekarang. Baiklah, sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Hidayat, pembawa acara Liputan Siang. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kericuhan terjadi saat demo mahasiswa di Jalur Pantura, Semarang, Kendal, Jawa Tengah. Demo tersebut dilakukan untuk solidaritas warga Wadas. Kericuhan terjadi saat mahasiswa menggelar demo solidaritas warga Wadas, Kecamatan Benar, Purworejo, Jawa Tengah. Demo mahasiswa membuka ludah jalan membuat pengguna jalan emosi hingga adu mulut. Selain itu, mahasiswa yang berdemo diduga telah memukul seorang wartawan hingga membuat suasana memanas. Demo mahasiswa mulai siang hingga sore membuat jalur Pantura macet. Sebelum berdemo dengan berjalan kaki hingga kemacetan, mahasiswa juga membakar ban bekas di jalur Pantura, Semarang, Kendal, Jawa Tengah. Saat berdemo, mahasiswa membawa poster ancaman atas insiden Wadas. Mahasiswa menggelar demo untuk membela warga desa Wadas yang menolak penambangan batu dalam proyek pembangunan bendungan Wadas. Purworejo dari Semarang, Jawa Tengah, Raihan Ineos melaporkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyana Rahmadila akan menemani waktu Anda dalam beberapa menit ke depan dalam acara IDN News. Mari kita bahas berita berikut ini. Presidensi Generasi ke-20 Indonesia Harapan bagi Perekonomian Dunia. Wempi Saputra, staf ahli Menteri Keuangan bidang ekonomi makro dan keuangan internasional menyebutkan, saat ini generasi ke-20 adalah satu-satunya forum adidaya yang paling terkemuka di dunia untuk mengondisikan kebijakan makroekonomi global. Menjadi presidensi generasi ke-20 tahun 2022, Indonesia mendorong negara-negara global untuk bersama-sama memulihkan perekonomian akibat pandemi, khususnya negara miskin. Melalui forum kedua FCBD dan pertama dari FMCBG, Indonesia akan mengawal kolaborasi global untuk membuat kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi yang seimbang bagi semua negara. Baiklah, sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Rizkyana Rahmadila, pembawa acara IDN News. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.